Shalom, jemaat terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini kita kembali berkumpul pada ibadah doa pagi bersama Persekutuan Doa Oikomunikasi. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan satu hati tunduk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul dalam ibadah doa pagi hari ini Tuhan, tutup bungkus Tuhan serangkaian acara pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biar kuasa dan urapan Tuhan yang tercurah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Namaku di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, kau menemaniku. Di atas gunung batu, kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namaku,
dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Kita angkat hati kita, saudara. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Glory. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah
di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory. Hanya Kau Tuhan, Tuhan di hidupku. Bertatalah di hati kami Tuhan. Hosana Tuhan di tempat yang tinggi. Ditinggikan Engkau atas setiap pujian hati kami Tuhan. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu setiap hari Tuhan. Kasih setiamu selalu baru ku rasakan di hati kami Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Kami rindukan setiap hari, setiap waktu untuk bersekutu denganmu. Aku percaya Tuhan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu Tuhan. Glory, karena Engkau Tuhan Gembala yang ada di dalam hatiku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku
Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Angkat hati kita, saudara. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Glory, glory, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau glory, Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Terima kasih Tuhan, Kau
Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan. Menjagai kami Tuhan. Melindungi kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami selalu butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Tuhan perkenanan-Mu. Kami butuh hadirat-Mu. Kami lapar Tuhan dan haus Tuhan. Kalau tiba saatnya kami akan makan Tuhan. Kami mau Tuhan makan dengan lahap Tuhan. Makanan rohani Tuhan, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau Tuhan menaruh benih itu Tuhan ke dalam hati yang subur Tuhan. Kami gak mau menyia-nyiakan Tuhan apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan terus memupuk Tuhan benih itu supaya bertumbuh dan berbuah Tuhan. Menjadi buah-buah roh Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Tuhan selama pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan untuk bisa menyampaikan sebagian Tuhan dari firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Jamah supaya hamba-Mu tidak menambahi maupun mengurangi, tetapi murni Tuhan apa yang menjadi suara-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga jamah Tuhan buat yang mendengarkan Tuhan, supaya bisa lebih sungguh-sungguh fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya bisa menjadi rema bagi kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Shalom, shalom. Masih pagi ya saudara ya, harus semangat saudara. Bangun tidur, semangat saudara. Amin saudara. Mana semangatnya? Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan dulu. Hari ini saya juga bersemangat, karena harus semangat karena kita punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan yang menemani kita, yang memelihara hidup kita, menjaga hidup kita, memberi kita kesehatan. Kita harus bersyukur, bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Tuhan sudah memberikan nafas kesehatan, kita bisa bangun, bisa bekerja setelah ini, ataupun yang menonton secara tidak live. Mungkin setelah ini ada kegiatan, kita bersyukur dulu sama Tuhan. Tuhan sudah memimpin hidup kita selama ini, menjagai hidup kita selama ini. Amin saudara. Hari ini saya akan membahas tentang satu tokoh. Kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang sangat terkenal, tapi juga tidak ada yang mau pakai namanya. Pasti kalian sudah tahu, saudara pasti sudah tahu. Ya benar, ini adalah Ayub. Kita mau belajar dari Ayub. Banyak yang bisa kita pelajari dari Ayub ini. Kalau mungkin juga beberapa minggu ini yang mengikuti ibadah di Persekutuan Doa Komunikasi, banyak juga disinggung tentang Ayub ini. Banyak disinggung. Kita banyak belajar dari Ayub ini. Ayub adalah orang yang saleh, tapi diberi ujian sama Tuhan. Kita buka dulu yuk di Alkitab kita. Yang belum ambil Alkitab, coba diambil dulu. Biasakan kita itu Alkitab kapan terakhir dipegang itu. Mungkin sudah sampai debuan. Ayo coba sama-sama diambil, supaya Alkitab itu kita bisa baca, renungkan, dan kita bisa lakukan. Ayub 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-19. Ayub 1 ayat 13 sampai yang ke-19.
Sudah dapat ya saudara, saya baca. Pada suatu hari ketika anak-anaknya ini adalah anak Ayub, yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah lagi orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Amin saudara. Ini kisah yang mungkin sudah kita pernah baca sebelumnya, tapi saya mau coba bawakan lagi. Kita perlu diingatkan terus tentang kisah Ayub ini. Hari ini dengan pembacaan ayat ini saya mengangkat tema atau judul yaitu kapan terobosan terjadi. Kapan sih terobosan Tuhan ini terjadi? Terobosan itu apa sih saudara? Terobosan itu sesuatu yang tidak kita duga. Dalam tanda petik yang positif ya saudara. Terobosan di sini yang positif, bukan yang negatif. Terobosan ini sesuatu yang tidak terpikirkan, yang dipercepat. Jadi terobosan ini sesuatu yang tidak biasa, yang extraordinary bahasa Inggrisnya. Jadi yang tidak biasa, yang tidak wajar, yang tidak bisa dipikirkan manusia, tapi itu terjadi saudara. Baru saja kita membaca kisah seorang tokoh, yaitu Ayub, yang sangat luar biasa. Orang yang saleh. Ayub ini orang yang saleh itu bukan klaim atas dirinya sendiri ya, tapi ini klaim dari Tuhan saudara. Bayangkan, penilaian Tuhan loh, standar Tuhan. Kalau standar manusia mah rendah. Ini standar Tuhan. Tuhan sendiri yang bilang bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Dia sangat berkenan di mata Tuhan. Di pasal pertama ini diceritakan bahwa Ayub ini orang yang rajin beribadah, rajin berdoa. Dia mendoakan ke 10 anaknya. Dia mendoakan kenapa? Karena anaknya ini bukan orang yang cinta Tuhan seperti ayahnya, seperti Ayub. Anaknya ini suka party, pesta, saudara. Suka hal-hal yang kedagingan, duniawi. Setiap hari Ayub ini berdoa untuk anaknya ini. Karena setiap hari itu bergantian, pestanya itu bergantian. Jadi, malam pertama di anak nomor 1, rumah anak nomor 1. Selanjutnya kedua, ketiga, dan begitu seterusnya sampai habis 10. Yang hari ke-11 ngulang lagi ke yang pertama. Jadi tiap hari itu pesta. Ya karena memang Ayub orang yang diberkati Tuhan, orang yang kaya. Jadi mereka anak-anaknya memanfaatkan kekayaan itu, tapi mungkin dengan cara yang tidak benar saudara.
Dan selagi Ayub ini berdoa, tiba-tiba kejadian itu terjadi yang kita baca tadi di atas. Ketika Ayub ini sedang berdoa, Tuhan ampuni Tuhan anak-anakku ini Tuhan yang berdosa. Ya selama ini Ayub berdoa karena tahu kalau yang dilakukan anak-anaknya ini berdosa. Buat orang tua misalkan punya anak yang tidak bisa diatur, ataupun yang masih hidup di dalam keduniawian, belum kenal Tuhan, tiru Ayub. Dia setia, selalu setia setiap malam, setiap hari dia mendoakan untuk anak-anaknya. Kita bisa contoh sebagai orang tua. Lalu dia sudah, ketika dia berdoa itu, dia mengalami musibah di mana semuanya kehilangan harta benda, ternaknya, bahkan sampai yang terakhir anak-anaknya juga hilang, meninggal. Saya tidak bisa membayangkan ya saudara, perasaan dari Ayub gimana. Kalau mungkin bertahap itu aja sudah berat saudara. Ini sekaligus loh saudara. Dalam satu malam kejadian itu hilang semua. Terjadi dan hilang semua itu. Harta benda, ternak. Bayangkan saudara, kalau mungkin cuma masih hartanya, misalkan kambingnya aja hilang. Ya udah, masih ada apa yang lain? Kuda atau yang keledai, unta, apa? Ini semuanya saudara habis lenyap dalam hitungan satu hari. Sangat mendadak saudara. Dan gak berhenti sampai situ. Sudah anaknya meninggal dan ternyata apa? Istrinya juga mengutuk, meninggalkan Ayub. Nah ini juga pelajaran buat para istri. Kalau mungkin suamimu lagi keadaan terpuruk, disemangatin, disupport, bukan malah dikutuk, bukan malah ditinggalkan. Ini juga pelajaran, karena siapa tahu itu adalah ujian bagi Tuhan, dari Tuhan. Nah sekarang pasti kita bertanya, lah kenapa orang yang sudah saleh seperti Ayub loh, ini standar Tuhan ya salehnya, udah baik menurut Tuhan, tapi kok masih bisa terjadi atau ditimpa oleh musibah seperti ini? Kita juga pasti pernah punya pikiran, kita sudah rajin ibadah, pelayanan bahkan di mimbar, sudah menyediakan waktu buat Tuhan, tulus. Tapi kok masalah ini datang terus, bahkan belum selesai satu, datang lagi. Sama yang kejadian Ayub ini juga, ketika yang satu bicara, melaporkan, belum masih ngomong, datang lagi yang lainnya bilang bahwa masalahnya kayak gini. Hilang, ternaknya hilang. Sama, kalau kita juga pernah merasakan, mengalami kejadian yang serupa. Kok masalah ini gak berhenti-berhenti ya Tuhan? Pasti kita pernah tanya itu sama Tuhan. Kapan sih? Pasti kita pertanyaan, kapan sih terobosan ini terjadi? Dalam pekerjaan kita, keluarga kita. Malah yang sering terjadi apa? Jalan buntu, ketemunya jalan buntu. Tembok-tembok kemustahilan. Kita mau maju gak bisa.
bahkan dibuat apa? Mundur, saudara. Stagnan dan mundur. Dan yang membuat kita sedih, kecewa, kadang ya sampai kecewa sama Tuhan. Ini yang bahaya, saudara. Itu kita sudah setia, taat sama Tuhan. Dan apa? Kita melihat teman kita yang jahat tidak ke Tuhan, tapi kok malah diberkati, lebih sukses, hidupnya nyaman, tentram. Nah, doa langsung dijawab. Jujur itu membuat sakit hati, saudara. Itu manusiawi, saudara. Jangan, saudara. Tetaplah setia dan taat sama Tuhan. Jangan lihat kehidupan teman kita yang mungkin sekarang enak. Kita nggak tahu di masa depan. Karena Tuhan suka dengan orang yang berproses. Nggak langsung instan. Nah, yang instan-instan ini banyaknya juga jatuhnya instan, saudara. Dan itu bukan dari Tuhan. Kita nggak tahu di baliknya dia melakukan apa. Dia melakukan hal yang berdosa. Kan dia nggak ke Tuhan. Dia nggak takut Tuhan. Dia pasti main di belakang. Entah itu dia korupsi, entah dia itu penipu. Banyak dosa yang bisa dilakukan. Dan kelihatannya kita, orang ini kok kaya. Punya mobil banyak, rumah banyak. Tapi apa? Suatu saat kalau sampai ketahuan, dia bisa dipenjara. Dan semuanya itu akan lenyap. Apa yang dia tipu, uang, hartanya. Tapi itu bukan ujian dari Tuhan, tapi adalah hukuman. Kayak jangan sampai iri dengan teman kita ataupun orang-orang yang gak kenal sama Tuhan, yang gak setia sama Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memberkati kita, namun dengan proses yang dari Tuhan juga. Bersabarlah, setia terus sama Tuhan, taat sama Tuhan. Ya, saya berdoa kepada semua yang mendengarkan saya dan saudara, kita bisa menerima terobosan dari Tuhan. Siapa yang mau terobosan dari Tuhan? Pasti semuanya mau. Jangan sampai ketika kita menunggu, ini yang ditakutkan ya, saudara. Yang banyak juga terjadi. Kita sudah setia, tapi setia itu kan harusnya dari awal sampai akhir. Tetapi kita biasanya apa? Membatasi diri kita sendiri. Setia itu ada batasnya. Kalau sampai 2 tahun ini aku nggak diberkati, ya udah aku nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi lah. Itu sama aja bukan setia. Setia itu dari awal sampai akhir. Dari awal hidup sampai akhir hidup. Itu namanya setia. Nggak ada, aku setia cuma 3 tahun, aku setia cuma 5 tahun, 10 tahun. Nggak ada. Selamanya setia sama Tuhan. Seumur hidup, saudara, setia itu. Nah, biasanya kan gini, Tuhan, aku cuma 2 tahun aja. Setelah itu aku udah nggak Tuhan-Tuhanan. Atau yang lebih juga, ini mungkin terlalu ekstrim lah. Maksudnya sampai nggak Tuhan-Tuhanan. Tapi mungkin gini, ya udah Tuhan, aku misalnya sudah 2 tahun. Aduh Tuhan, kok nggak dijawab-jawab ya Tuhan. Jadinya apa? Tawar hati, hambar, udah nggak, gregetnya sudah nggak sama Tuhan, sudah nggak kayak yang 2 tahun pertama. Udah mulai, ya males lah. Ya udahlah, pokoknya ya Tuhan ngasih, ya enggak, ya enggak. Kayak sudah pasrah gitu. Beda loh saudara, pasrah sama menunggu dengan setia itu saudara. Namanya itu tawar hati. Tawar hati itu orang yang kehilangan pengharapan. Dia bilang percuma aku ke gereja, pelayanan ikut Tuhan sama-sama aja gak diberkati.
nggak ada terobosan, hidupku ya gini-gini aja. Itu wajar, tapi bukan hal yang benar. Itu manusiawi, banyak yang melakukan. Tapi itu tidak benar. Bukan yang berarti wajar itu adalah benar ya saudara ya. Ayub pun juga pernah mengalami tawar hati. Kita mungkin hanya tahu masa yang dialami Ayub. Dan akhir kisahnya kita sudah tahu, baca lengkap. Tapi dia untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan, itu proses yang dihadapi itu panjang saudara. Di Ayub ini ada 42 pasal ya saudara, di kitab Ayub ini. Nah, Ayub ini sempat tawar hati. Kita lihat buktinya ya di Ayub 3 ayat yang pertama. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Nah ini, biasanya hari kelahiran itu hari bahagia atau hari terkutuk? Ya bahagia ya saudara ya, kan ulang tahun diselamatin, surprise. Oh bersyukur bisa hidup setahun lagi bersama Tuhan. Nah kalau ulang tahun biasanya kan tidurnya di atas jam 12. Biar mau tahu apa, siapa ini yang aku dirayain gak, siapa aja yang nyelamatin aku. Ingat gak ya teman-temanku sama ulang tahunku gitu. Makan, terus habis itu apa? Makan. Ya maksudnya satu hari itu pasti gembira harusnya, sukacita, bahagia, pesta, makan. Tapi beda dengan Ayub. Nah puncaknya lagi ada di pasal ke-17 ayat yang pertama. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Nah ini Ayub sendiri loh yang bicara. Di Alkitab ada pasal 17 ayat yang pertama. Terus juga Ayub sudah mikirkan tentang kematiannya. Lebih puncak lagi di Ayub 19 ayat 6. Tulisannya apa? Insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya di atasku. Nah ini Ayub di sini berkata bahwa Tuhan menjebak aku. Dia menuduh Tuhan telah menjebak dirinya. Ini sudah tawar hati saudara. Memang gak gampang. Gak gampang sama sekali saudara. Susah tetapi bisa. Bukan berarti gak bisa. Susah itu bukan berarti gak bisa. Ayub di sini tawar hati. Lah orang yang tawar hati itu apa biasanya? Ciri-cirinya dia itu menyalahkan situasi. Ya ini hari lahir, kenapa kok aku dilahirkan di... Biasanya sih kalau yang nggak percaya dengan apa ya biasanya itu lahir-lahir ramalan-ramalan tentang kelahiran itu biasanya ya, aduh kenapa sih aku kok dilahirkan di keluarga seperti ini gitu biasanya. Kenapa kok aku nggak di keluarga yang kaya raya, yang harmonis? Tidak semua dapat privilege itu. Mungkin ada 1-2, tapi mereka juga pasti memiliki masalah tersendiri. Lalu, apalagi ciri-cirinya orang tawar hati? Menyalahkan diri sendiri. Suka ngutukin diri sendiri. Contohnya apa? Ya, aduh dasar aku ini bodoh, gak bisa apa-apa, aku ini gak guna lah. Itu sering minder. Terus, ya ini puncaknya jangan sampai ini menyalahkan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Kalau sudah di poin ketiga ini, ciri-ciri ketiga, aduh cepat minta ampun, cepat sadar. Cepat sadar, jangan sampai menghujat Tuhan, mengutuk Tuhan. Parah itu saudara. Bukan suatu kebetulan juga hari ini saya membawakan tentang tawar hati. Mungkin saudara juga sedang mengalami tawar hati ini saudara. Cepat kembali berharap sama Tuhan. Walaupun memang yang terjadi belakangan ini banyak masalah ekonomi, politik, mungkin ekonomi lah yang mungkin paling kerasa ya bulan-bulan ini. Harga-harga naik, tapi pendapatan kok nggak naik-naik ya saudara ya, gaji nggak naik-naik saudara. Yaitu, tapi kita tetap harus apa? Berpengharapan sama Tuhan. Masalah itu tidak untuk selamanya. Badai pasti berlalu.
Yang percaya katakan amin. Setiap masalah itu ada expire date-nya. Percayalah, ada saatnya Tuhan memberi terobosan kepada kita. Kepada kita ini kepada siapa? Anak-anak yang mengasihinya. Kalau anak-anaknya nggak mengasihi ya sama aja, ya nggak ada terobosan. Maka itu jangan tawar hati saudara. Ayub sempat tawar hati tapi berubah. Apa hasilnya? Kita buka di Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dulu. Lalu memulihkan keadaan Ayub, semua hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Kambing domba, kalau sebelumnya ini cuma 5.000 jadi 10.000. Unta yang sebelumnya jadi yang 100 misalkan, jadi dapat 200. Anaknya yang sebelumnya 10 jadi 20. Dan yang saya yakin anaknya ini gak kayak yang lama, yang suka pesta itu, tapi nurut-nurut. Pasti. Tapi kalau istri tetap 1 ya saudara ya. Istri jangan nambah saudara. Tetap 1. Bukan berarti 2 kali lipat terus 1 jadi 2. Enggak, tetap 1 saudara, enggak boleh. Tetap 1 ya saudara ya, jangan nambah. Mungkin saudara sedang mengalami banyak kehilangan banyak seperti Ayub. Tetapi percaya bahwa kalau Tuhan sudah berikan terobosan, Tuhan akan kembalikan dengan caranya yang ajaib. Ya saya berdoa, saya dan saudara akan mengalami terobosan dari Tuhan. Amin saudara. Sekarang saya mau membahas tentang kapan sih terobosan terjadi ini dalam hidup kita. Yang pertama, kita baca lagi di Ayub 42 yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dulu. Jadi yang pertama, kapan sih terobosan terjadi? Adalah ketika kita berubah. Kita bisa berubah. Ini maksudnya dari yang lama, yang jelek, yang negatif menjadi yang baik, benar di mata Tuhan, yang positif. Kalau saudara mau diubahkan, dipulihkan, diangkat oleh Tuhan, harus ambil keputusan untuk berubah. Kalau selama ini kita melakukan banyak dosa, tinggalkan semua dosa itu, kita berubah. Nggak gampang, tapi bisa. Kalau kita mau mendapatkan terobosan dari Tuhan. Kalau mau hidupnya gitu aja ya silahkan lanjutkan. Pilihan di tangan saudara. Perhatikan yang ayat kita baca barusan, yang ayat 10, 42, ayat yang 10. Dituliskan memulihkan keadaan Ayub. Tapi apa? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Duh, kenapa kok setelah meminta doa untuk sahabat-sahabatnya? Karena apa? Karena sahabat-sahabatnya ini jahat, meninggalkan Ayub. Maunya waktu kaya aja. Tapi begitu melarat, dalam arti diuji Tuhan ini, nggak ada punya apa-apa, ditinggal saudara. Kita lo baca di pasal 3 sampai 31, itu Ayub berdebat, marah, kecewa sama sahabat-sahabatnya. Karena apa? Ya itu tadi alasannya, karena ditinggal. Bukan datang untuk menghibur atau mensupport, tapi apa? Ditinggal, dihakimi. Oh, kamu ini memang orang yang berdosa, sama seperti istrinya. Dan saya ingatkan bahwa di kehidupan realita kita banyak teman-teman yang tidak tulus, yang hanya mau yang datang pada waktu kita punya, kita di atas. Tapi sedangkan kita waktu di bawah, ya mereka hilang, gak ada, ditelepon gak diangkat.
Kita ketika perlu bantuan, gak ada yang datang. Nah ini, banyak saudara sekarang, saudara. Makanya kita andalkan Tuhan. Jangan menaruh harapan pada manusia. Tapi memang Tuhan kadang izinkan orang-orang itu datang supaya kita bisa berubah. Seketika Ayub itu setelah berdoa untuk sahabat-sahabatnya, langsung Tuhan itu memulihkan Ayub. Salah satu contohnya, ya kita harus bisa memaafkan, mengampuni teman-teman kita yang seperti ini, seperti sahabat-sahabat Ayub. Coba cek, apakah kita masih dongkol sama orang yang hanya ada maunya aja baru datang. Kalau enggak mau, dimintai bantuan, tutup telinga mereka. Kita harus doakan, jangan malah menghakimi ataupun marah sama orang tersebut. Di ayat yang memulihkan ini cepat loh saudara. Kalau saudara perhatikan, di ayat itu juga, di ayat yang ke-10 itu juga Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Cepat, tinggal seperti hitungan detik setelah dia berdoa langsung diubahkan. Jadi memang sebenarnya gampang sekali sih membalikan keadaan. Bagi Tuhan ya, membalikan keadaan itu sangat gampang saudara. Tapi untuk merubah sifat-sifat Ayub ini, karakter ini yang butuhkan waktu yang lama. Tuhan memulihkan Ayub ini cuma 1 ayat. Tapi Tuhan mengubah sifat dan karakter Ayub itu membutuhkan 31 pasal. Saya ulangi, 31 pasal, bukan ayat loh. Kalau yang 1 ayat itu yang mengubah dari yang terpuruk menjadi yang diberkati. Bayangin. Jadi yang susah itu apa? Mengubah karakter kita ini, manusia ini. Itu sudah saleh loh saudara, sudah saleh. Ayo cek, koreksi diri kita saudara. Jadi kalau selama ini kita tanya, Tuhan kapan sih terobosan terjadi? Ya koreksi diri. Kita ini sudah berubah tak? Soalnya sebenarnya kalau Tuhan mau kita sudah berubah ya, cepet, instan, langsung dapat berkat Tuhan. Kalau kita lama nggak berubah-berubah ya lama juga berkatnya. Banyak yang berpikir bahwa masalah terjadi hanya karena dosa dan kesalahan, tapi seringkali juga Tuhan izinkan masalah itu adalah ujian untuk merubah kita untuk menjadi lebih baik. Nggak semuanya masalah itu karena dosa, tapi untuk supaya kita berubah. Ayub di sini nggak berdosa dan bersalah loh, tapi Ayub dapat ujian supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu harusnya orang percaya Tuhan bisa bilang kalau masalah itu baik, bukan menjadi yang kita hindari, yang kita nggak mau. Terobosan itu janji, masalah itu prosesnya. Kalau mau terjadi terobosan ya harus ikuti prosesnya. Nggak mudah, nggak ada janji tanpa proses. Orang yang paling diurapi Tuhan itu biasanya prosesnya paling berat. Kalau kita merasa, ini masalah berat sekali, berarti kemuliaannya lebih besar. Tinggal simpel itu aja konsepnya. Kalau kamu nggak mau diproses Tuhan ya nggak mungkin dapat terobosan. Sudah simpel. Daud
Contoh lain sudah selain Ayub, Daud. Dia menjadi raja yang paling berjaya. Tapi ya apa? Prosesnya ya paling berat di antara raja-raja yang lain. Maka dari itu, gak gampang jadi orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan. Terus ada lagi, contohnya tokoh lain, Yusuf. Dia jadi Perdana Menteri. Tapi yang paling banyak diproses ya Yusuf juga. Yusuf banyak prosesnya. Dari yang dijebur ke sumur, jadikan budak, masuk penjara karena istri Potifar. Banyak. Semakin berat, intinya semakin berat masalah atau proses yang kita jalani, semakin besar juga kemuliaan Tuhan yang akan kita dapatkan. Amin saudara. Waduh, aminnya ini kok sedikit ya saudara. Nggak ada yang mau nggak mau dapat terobosan tak saudara. Ya memang itu konsepnya. Kalau mau jadi ikut Tuhan, kita pasti diproses. Kenapa sih kok masih ada masalah walaupun kita sudah baik? Kayak Ayub gitu sudah salah ya. Karena Tuhan masih melihat ada yang bisa diperbaiki lagi. Kan sama seperti ayat yang bilang, jika pohon anggur ini sudah berbuah, akan dibersihkan lagi supaya lebih berbuah. Jadi jangan sampai stagnan, ya sudah stop, sudah baik ya sudah. Tapi terus upgrade terus. iPhone aja tiap tahun ada diperbaiki. Padahal kita bilang, ini sudah iPhone sudah perfect ini. Tapi tiap tahun tetap ada perubahan, tetap ada upgrade, tetap ada perubahan yang dilakukan. Kalau nggak gitu ya, kalau cuma gitu-gitu aja ya sudah stop. Nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Perubahan itu memang berat, nggak nyaman. Tapi ya apa? Berdampak positif. Contohnya waktu COVID kemarin, tahun-tahun kemarin. Kalau kita batuk, bersin, kita langsung cuci tangan. Nah, padahal sebelumnya ya bodo amat. Cuek, mau bersin sampai berapa ratus kali, ya nggak mungkin cuci tangan. Nah itu membuatkan apa? Menjadi kita lebih bersih, higienis. Tapi kalau saudara nggak mau berproses, nggak mau berubah, ya prosesnya akan terus, nggak selesai. Ya kita biasanya bilang, ya memang gini, ya apalagi, ini memang sifat lah, itu yang nggak boleh. Kalau di dunia mungkin boleh, terimalah aku apa adanya, ya enggak. Kalau sama Tuhan kamu harus berubah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan nggak pernah setengah-setengah. Makanya itu kalau kita belum berubah, ya terus diproses. Makanya itu cepat berubah supaya cepat selesai masalahnya. Perubahan Ayub, kesombongan, ketidakdewasaan dan gampang kecewa, itu yang berhasil dirubah sama Tuhan melalui masalah proses yang dialami Ayub. Lalu yang kedua, yang pertama tadi apa? Berubah, kita bisa berubah. Itu adalah cara yang pertama supaya terobosan itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita baca Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Engkau di sini Tuhan ya saudara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang kedua adalah ketika kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Ayub dulu dibilang salah, tapi di pasal 42 ini dia ngaku kalau
Dulu dengar Tuhan itu lewat orang lain. Kalau sekarang mungkin dengar Tuhan lewat pendeta, kesaksian teman-teman kita. Kita tidak mengalaminya sendiri. Kita tidak mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Ya, saya berdoa mulai sekarang kita bisa mengalami kebaikan Tuhan itu secara pribadi, bukan melalui cerita orang. Cerita pendeta, pembimbing, teman, kakak rohani, siapapun itu. Tapi kita mengalaminya sendiri. Kalau kita mengalami Tuhan sendiri itu beda. Kita bisa lebih tahu. Oh, kayak gini tuh cara kerja Tuhan. Kita bisa lebih kenal sama Tuhan. Bedanya orang Farisi sama murid Tuhan Yesus. Kalau orang Farisi itu hanya hafal ayat, dari kitab yang sudah dibuat. Tapi kalau murid Tuhan kan dia mengalami di kehidupan nyata. Waktu Simon jala ikan, dia dapat banyak mujizat Tuhan. Nah, ini dari Tuhan sendiri kan. Makanya bisa dilihat bedanya gimana. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Kita harus keluar dari proses itu, karena proses itu sebuah musim, bukan hasil akhir. Semua proses itu ada masanya. Ini Ayub setelah mengalami dengan Tuhan, dia bisa bilang, "Wah, Tuhan, memang Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Masalah itu hanya transit, bukan final destination kita. Transit itu nggak lama-lama. Hasil akhirnya adalah hidup yang penuh harapan bersama Tuhan. Maka itu harus keluar dari proses, jangan stuck di dalam proses itu. Ya, kalau kita nggak berubah-berubah, kita nggak jumpa sama Tuhan, ya terus kita proses, dalam proses itu terus stuck, nggak keluar-keluar, nggak selesai-selesai. Untuk kita bisa mengalami Tuhan, kita harus belajar untuk menikmati setiap musim dalam kehidupan kita. Jangan ngomel, menggerutu, bersungut-sungut. Karena itu nggak ada hasilnya. Itu bukan jalan keluar. Solusinya apa? Ya kita cari Tuhan. Cari Tuhan. Kita minta sama Tuhan kekuatan untuk bisa menghadapi semua proses ini. Kalau cuma terus suntuk, ya sama aja, yang tetap nggak bisa apa-apa. Kalau saat saudara diberkati, biasanya kan gini, kalau biasanya kita waktu diberkati kita bisa lihat Tuhan. Tapi kalau lagi nggak ada, kita ngomongnya, mana Tuhan kok nggak nolong aku. Kalau waktu diberkati, wah ini memang berkat Tuhan. Jangan sampai tetap semua musim, walaupun kamu diberkati, walaupun kamu nggak diberkati, ingat sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Percaya terus. Karena Tuhan itu selalu bisa menyediakan kebutuhan saudara. Kita ini manusia, makhluk yang paling dicintainya. Burung pipit, burung di udara sama bunga di padang aja Tuhan pelihara. Lagi kita, anak kesayangannya, saudara. Ayo sama-sama terus percaya sama Tuhan. Terus jalani proses. Kita berubah dan kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita secara pribadi. Maka terobosan itu akan hadir di hidup saudara. Amin saudara. Amin. Jadi demikianlah firman Tuhan hari ini. Supaya firman ini kita bisa renungkan dan kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus
memberkati. Kita sama berdoa. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan hari ini yang sangat memberkati. Kami benar-benar dapat rema Tuhan. Kami mau Tuhan berubah Tuhan supaya kemuliaan Tuhan hadir Tuhan dalam kehidupan kami, supaya sifat dan karakter kami ini bisa menjadi lebih baik lagi Tuhan, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan terus stuck berlama-lama di dalam proses Tuhan. Kami mau Tuhan merubah sifat karakter kami Tuhan. Kami mau menjumpai Tuhan, mau mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan buat yang sudah mendengarkan Tuhan, firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan, biar mereka bisa menaruh Tuhan benih firman ini dalam hatinya yang subur Tuhan, dan supaya bisa berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.